Shalom adik-adik semua, shalom anak-anak semua. Kita bertemu lagi di semester yang kedua ini di kelas 4 ya. Kiranya kita dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat walafiat ya. Dan di kali pertemuan pertama kita ini, kita akan mempelajari khusus tentang keragaman sumber daya dan pemanfaatannya ya adik-adik, dengan muatan pelajaran PKN, Pendidikan Kewarganegaraan ya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari ikuti Miss berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang selalu ada untuk kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kami telah melewati semester 1 yang telah berlalu. Sekarang kami sedang memasuki semester 2. Kiranya Tuhan menyertai kami seperti Engkau telah menyertai kami di semester sebelumnya, sehingga kami tiba di semester yang kedua ini. Kiranya penyertaan-Mu, Roh Kudus dan hikmat-Mu selalu menyertai kami. Apapun yang kami pelajari, apapun yang kami lakukan, Tuhan ada di setiap kehidupan kami. Buat kami mengerti apa yang dijelaskan dan yang dipelajari, biar ini menjadi bekal untuk kami di kemudian hari dan kami memiliki masa depan yang cerah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu kami. Setiap individu memiliki cita-cita yang berbeda-beda. Hal ini karena setiap individu memiliki karakteristik yang beragam. Karakteristik yang dimaksud antara lain ada suku, bahasa, rumah adat, makanan khas, tarian, alat musik, ciri-ciri fisik yang berbeda, terus hobi, bahkan sifat. Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita juga mempengaruhi cita-cita yang ingin kita capai. Cita-cita tersebut dapat berupa pekerjaan yang membutuhkan nanti sikap saling bekerja sama. Nah, untuk hari ini kita biar lebih mengkerucut, kita akan membahas tentang keragaman fisik, ras, budaya, dan keragaman karakteristik yang ada di Indonesia ya. Nah adik-adik, negara Indonesia terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa. Hal ini menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote. Ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik. Setiap suku di Indonesia memiliki ciri fisik yang berbeda-beda. Masyarakat yang tinggal di Papua dan Pulau Aru memiliki atau merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat Sakai dari Riau, suku Kubu dari Sumatera Selatan, suku Tomona dari Pulau Mona, dan masyarakat Engganon di Bengkulu dan masyarakat Mentawai memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya. Masyarakat Batak, Toraja, dan Dayak ada dalam kelompok ras tersendiri. Demikian dengan kelompok masyarakat yang ada di Madura, Jawa, Bali, yang memiliki ciri fisik yang hampir serupa. Keberagaman ciri fisik di Indonesia meliputi warna kulit, tinggi badan,
berat badan, jenis kelamin, warna dan bentuk rambut, bentuk mata dan daun telinga, serta struktur gigi, bibir, hidung, dan pipi, dan juga yang lainnya. Kita perlu mengetahui manfaat keberagaman ras dan ciri fisik suku Indonesia. Ada beberapa manfaat yang kita dapatkan, yaitu agar dapat saling menghormati satu sama lain. Kedua, lebih mengetahui segala perbedaan. Ketiga, meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, keempat, meningkatkan jiwa toleransi. Yang berikutnya adalah dapat menumbuhkan rasa bersyukur atas keragaman. Perbedaan ciri fisik dan ras antara suku bangsa dapat memperkaya keberagaman di Indonesia. Keberagaman dapat menguatkan satu dengan yang lain. Sebagai bangsa Indonesia yang berbesar hati, hidup rukun dalam perbedaan, ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang manfaat mengetahui ras dan tentang manfaat mengetahui keberagaman ras dan ciri fisik masyarakat di sekitar kita. Jika sebelumnya kita membahas secara global yaitu Indonesia, maka kita akan lebih mengkerucutkannya lagi dengan lingkungan sekitar kita. Manfaat yang pertama adalah menumbuhkan sikap saling menghormati di antara masyarakat, ya. Kedua, menumbuhkan sikap toleransi. Ketiga, menambah wawasan mengenai keragaman ras dan ciri fisik di Indonesia, serta dapat menumbuhkan rasa bersyukur atas keragaman. Contoh keragaman misalnya di sekolah. Ya, misalnya di sekolah, Dedi berambut lurus, berasal dari suku Jawa dan ingin menjadi arsitek. Dia punya cita-cita, ya. Dedi ini memiliki cita-cita ingin menjadi arsitek. Dia berasal dari suku Jawa, berambut lurus. Dan juga ada Jonas. Dedi memiliki teman yang bernama Jonas. Jonas berambut keriting, berasal dari suku Ambon dan ingin menjadi seniman. Dua orang ini adalah memiliki cita-cita yang berbeda-beda, memiliki bentuk rambut yang berbeda-beda, dan juga suku asal yang berbeda-beda. Nah, tetapi tidak akan membuat mereka berselisih paham atau tidak saling menerima, tetapi mereka tetap saling mendukung. Nah, contoh lain adalah Komang dan Mei memiliki cita-cita yang berbeda. Komang ingin menjadi dokter, sedangkan Mei ingin menjadi penari. Untuk meraih cita-citanya, Komang gemar membaca, sedangkan Mei gemar menari. Meskipun mereka berbeda kegemaran dan cita-citanya, mereka tetap saling mendukung, saling menghargai, dan berteman dengan baik, ya. Seperti yang Miss katakan pada awal tadi, bahwa keragaman atau perbedaan adalah hal yang harus disyukuri. Perbedaan meliputi perbedaan suku, ras, budaya, makanan khas atau rumah adat, dan sebagainya. Bahkan juga sifat dan hobi kita masing-masingnya. Kita pada dasarnya beragam atau berbeda-beda. Namun ternyata keberagaman itu ada manfaatnya, ya. Di dalam keberagaman memiliki manfaatnya.
Manfaat yang pertama adalah untuk saling melengkapi. Yang kedua adalah saling bertukar ide atau pendapat. Yang ketiga, untuk saling memberi saran atau kekurangan masing-masing. Yang keempat, untuk belajar hal-hal yang baru dan mengambil nilai-nilai yang positif. Jadi, keberagaman itu bukan sebuah halangan untuk setiap orang menjalankan kehidupan, tetapi dengan adanya keberagaman kita bisa dapat saling melengkapi, saling bertukar pendapat, saling memberi saran, dan juga saling belajar satu sama lain untuk hal yang positif. Nah, gitu ya teman-teman tentang keberagaman ya, keberagaman suku budaya yang ada di Indonesia, keberagaman ciri-ciri fisik, dan lain-lainnya. Dengan keberagaman kita tidak boleh saling mengejek, menghina ya, atau membuli satu sama lain. Keragaman itu adalah indah ya.